Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Wijaya ingin menjelaskan tentang materi sistem operasi. Pengertian sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Nah, di sini ada fungsi dan tujuan sistem operasi. Fungsinya adalah sistem operasi merupakan pengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Namun secara umum, sistem operasi memiliki 3 tujuan dasar, yaitu ada efisiensi. Nah, yang di dalamnya sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Kemudahan. Nah, di kemudahan ini, sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Dan yang terakhir ada kemampuan berevolusi. Kemampuan berevolusi sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembang yang efektif, pengujian, dan beberapa fungsi yang lainnya. Kemampuan berevolusi sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan beberapa fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Kelanjutan. Nah, untuk jenis sistem operasi ini dapat dibedakan berdasarkan jumlah pengguna program yang dapat dijalankan, juga berdasarkan jenis software atau jenis hardware yang digunakan. Berdasarkan jumlah penggunaan dan program yang dijalankan, sistem operasi dapat dikategorikan dengan single user, single tasking, atau satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya DOS atau Disk Operation System. Nah, di sini ada multi user atau single tasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi di satu waktu. Contohnya novel software yang menjalankan SO network berbasis DR atau DOS. Single user multitasking, satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Windows, Mac OS, BOS, DDS, dan lain-lain. Multi-user multitasking, satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang digunakan menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Unix, Linux, FreeBSD, SO turunan Unix atau Windows dengan aplikasi Citrix, Metaframe, dan lain-lain. Untuk fungsi dasar sistem operasi yaitu menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi atau resource allocator sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari keliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Manajer sumber daya hardware seperti mengatur memori, printer, CD-ROM, dan lain-lain. Komponen utama SO kernel merupakan suatu software yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. File di sini merupakan file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. File juga di sini berarti sistem berkas dan file
sistem yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. User interface, sebuah sistem operasi yang memiliki karakteristik interface yang memiliki interaksi antara user dengan komputer. Bentuk umum user interface yang ada adalah command line interface atau command line interface atau CLI, graphical user interface. Kernel sistem operasi. Kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi, yang dimana tugasnya yaitu melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman. Karena akses terhadap perangkat keras terbatas, sedangkan ada lebih dari satu program yang harus dilayani dalam waktu yang bersamaan, maka kernel juga bertugas untuk mengatur di sini juga ada 4 kategori kernel. Monolithic kernel, kernel yang menyediakan abstraksi perangkat keras yang kaya dan tangguh. Mikrokernel, kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi lainnya, atau hybrid modifikasi dari mikrokernel. Kernel yang mirip mikrokernel, tetapi ia juga memasukkan beberapa kode tambahan di kernel agar ia menjadi lebih cepat exokernel. Kernel yang tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tapi dia menyediakan sekumpulan pustaka yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke perangkat keras secara langsung atau hampir langsung. Nah, di sini juga ada sistem operasi. Tujuan dari sistem operasi, tujuan khususnya yaitu masih banyak sistem operasi yang dibuat untuk tujuan khusus, dari yang berskala kecil sampai sistem operasi yang bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Ya, itu aja yang bisa kami jelaskan ya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.